Mohon perhatian, saya akan membacakan tata tertib persidangan hari ini. Hadirin mohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Tata tertib persidangan. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut. 1. Wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. 2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. 3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung. 4. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. 5. Dilarang memberikan komentar atau saran atau tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin majelis hakim. 6. Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan. 7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. 8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta izin kepada majelis hakim. Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan, yaitu 1. Sidang dimulai tepat jam 10 pagi. Para pihak diharapkan hadir 15 menit sebelumnya. 2. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada panitera pengganti. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 6 pidana biasa /2026 Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama terdakwa 1 Mustiqoman Kurnia Widhi bin Safik dan terdakwa 2 Ahmad Faris Nofaristi bin Talib pada hari Senin 19 Januari 2026 akan segera dimulai. Kepada para pihak dimohon memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan kelas 1B dalam perkara pidana nomor 6 pidana biasa /2026 Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama terdakwa 1 Mustiqoman Kurnia Widhi bin Safik dan Ahmad Faris Nofaristi bin Talib pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadapkan terdakwa dalam sidang. Bagi yang tugas silakan diperiksa pada terdakwa. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu.
Penahanan para terdakwa. Penahanan para terdakwa yang sudah mulai tidak dibacakan karena kami langsung pada dakwaan saja. 3. Dakwaan bahwa mereka terdakwa 1 Istiqomah Nugroho yang tinggi dan terdakwa 2 anak panah Mawar Rizky yang merupakan tetangga desa bersama-sama dari waktu tanggal 19 November 2025 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu tanggal 3 November tahun 2025 bertempat di desa Rawalatu Kecamatan Bojo Kabupaten Pekalongan, tepatnya di keterangan kami milik saksi Ria Kemahari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum oleh dari Pekalongan kelas 1B mengambil suatu barang berupa hewan ternak yaitu kambing sebanyak 4 ekor yang sebagian ekor sebelumnya milik saksi Ria Kemahari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para anaknya dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Berawal dari hari Rabu tanggal 19 November 2025 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa 2 Ahmad Faris Naufal Rizky dijumpai oleh terdakwa 1 Istiqomah Nugroho yang tinggi di desa Tarikan Kidul Kecamatan Bojo Kabupaten Pekalongan dan mengajak terdakwa 2 untuk mengambil ternak kambing yang menurut keterangan terdakwa 1 adalah ternak kambing miliknya. Kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 berangkat menuju desa Rawalatu menggunakan mobil pick-up. Terdakwa yang sudah mulai tidak dibacakan karena kami langsung pada dakwaan saja. 3. Dakwaan bahwa mereka terdakwa 1 Istiqomah Nugroho yang tinggi dan terdakwa 2 anak panah Mawar Rizky yang merupakan tetangga desa bersama-sama dari waktu tanggal 19 November 2025 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu tanggal 3 November tahun 2025 bertempat di desa Rawalatu Kecamatan Bojo Kabupaten Pekalongan, tepatnya di keterangan kami milik saksi Ria Kemahari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum oleh dari Pekalongan kelas 1B mengambil suatu barang berupa hewan ternak yaitu kambing sebanyak 4 ekor yang sebagian ekor sebelumnya milik saksi Ria Kemahari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para anaknya dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Berawal dari hari Rabu tanggal 19 November 2025 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa 2 Ahmad Faris Naufal Rizky dijumpai oleh terdakwa 1 Istiqomah Nugroho yang tinggi di desa Tarikan Kidul Kecamatan Bojo Kabupaten Pekalongan dan mengajak terdakwa 2 untuk mengambil ternak kambing yang menurut keterangan terdakwa 1 adalah ternak kambing miliknya. Kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 berangkat menuju desa Rawalatu menggunakan mobil pick-up dengan nomor polisi G 1762 strip ABB dan terdakwa 2 sebagai pengemudi. Lalu dalam perjalanan terdakwa 1 memberitahukan yang sebenarnya kepada terdakwa 2 bahwa mereka bukan mengambil kambing dari terdakwa 1 melainkan akan mencuri kambing dari saksi yang akan menghadiri. 2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali menuju keterangan milik saksi Ria Kemahari dengan menaiki mobil pick-up yang sama yang mereka gunakan untuk melihat lokasi pada jam 21.00.
Baik, mau berdamai ya? Namun sesuai dengan pasal 204 ayat 5 KUHP baru dijelaskan tentang kriteria yang tidak dapat didamaikan ada 9 poin. Salah satunya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, sedangkan hukuman terkait pencurian hewan ternak ancaman pidananya maksimal itu 7 tahun. Majelis berpendapat perkara ini tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme perdamaian, sehingga pemeriksaan akan dilanjutkan. Apakah dapat dimengerti? Baik, saya ingin bertanya kepada saudara terdakwa, apakah dari kalian berdua pernah ada yang dipidana sebelumnya? Tindak pidana apa? Sebelumnya saya akan menjelaskan mekanisme pengakuan bersalah atau Wikilea sebagaimana diatur dalam pasal 205 dan pasal 234 KUHP baru, termasuk hak yang dapat dilepaskan serta konsekuensi hukumnya. Pada pasal 205, syarat yang pertama mengatur terkait ancaman pidana paling lama 5 tahun. Jadi pasal 205 tidak bisa digunakan. Di pasal 234 ini syaratnya ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun. Terdakwa mengakui seluruh dakwaan dan pengakuan diberikan secara sadar dan sukarela. Jadi pasal 234 ini bisa digunakan. Bagaimana para terdakwa? Apakah mengakui perbuatan kalian secara sadar dan sukarela? Khususnya untuk terdakwa satu ini yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana, apakah Anda mengakui bersalah? Setelah majelis hakim bermusyawarah, majelis memperhatikan terdakwa harus dalam pasal 205 itu ada syarat harus didampingi oleh penasihat hukum. Karena terdakwa tidak bisa didampingi oleh penasihat hukum, maka persidangan dilanjutkan ke acara singkat, tidak bisa dilanjutkan ke acara singkat, dilanjutkan dengan acara biasa. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap untuk pembuktian yaitu saksi dan barang bukti? Pada hari ini kami bisa memberikan saksi dan barang bukti yang berbeda. Baik, majelis memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mempersiapkan pembuktian. Baik, majelis akan melanjutkan persidangan pada tanggal 26 Januari pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepada penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan para terdakwa pada sidang tersebut. Demikian sidang kali ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 6/2006 Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama terdakwa 1 Istiqomah Nugroho yang Widhi Safik dan terdakwa 2 Ahmad Faris Naufal Rizky bin Talib pada hari Senin 19 Januari 2026 telah selesai. Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 6/Pidana/2026 Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama terdakwa 1 Istiqomah Nugroho yang Widhi Safik dan terdakwa 2 Ahmad Faris Naufal Rizky bin Talib pada hari Senin 26 Januari 2026 akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 6/Pidana Biasa/2026 Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama terdakwa 1 Istiqomah Nugroho yang Widhi Safik dan terdakwa 2 Ahmad Faris Naufal Rizky bin Talib pada hari ini Senin tanggal 26 Januari 2026. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap mengikuti persidangan hari ini? Baik. Majelis mengingatkan kepada para terdakwa agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang didengar dan dilihat selama persidangan berlangsung. Sesuai dengan jadwal sidang, acara sidang hari ini pemeriksaan saksi dan barang bukti berkaitan dengan hal
bisa dihadirkan para saksi dan barang bukti. Pada persidangan kali ini yang mulia, kami telah menghadirkan 4 orang saksi. Sebenarnya kami menghadirkan 4 orang saksi, yakni 2 orang saksi dari pihak korban dan juga 2 orang saksi dari pihak kepolisian. Tapi dikarenakan 1 orang itu belum hadir yang mulia. Lalu di sini barang bukti kami telah membawa barang bukti berupa tambang dan juga label lalu ada 2 buah HP, lalu ada foto 4 ekor kambing, rekaman CCTV, barang bukti berupa karung dan juga pakaian yang digunakan oleh kedua terdakwa pada saat melakukan pembunuhan. Seperti itu ya. Untuk barang bukti ditaruh di sini saja dulu ya. Baik ya. Karena hari ini itu pemeriksaan saksi dan barang bukti kepada saudara terdakwa, silakan untuk duduk di sebelah sini. Pada penuntut umum, silakan untuk menghadirkan saksi-saksinya. Daripada para saksi, silakan saksi. Selamat pagi, saudara saksi. Selamat pagi. Sebelum saya melakukan pemeriksaan kesaksian, saya akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu. Saksi atas nama Lia Adhana Kadani yang mana? Saya Lia. Tempat tanggal lahir di mana? Di Pekalongan, 21 Januari tahun 1960. Jenis kelamin? Perempuan. Alamat? Di Desa Kolam, Kecamatan Bojo, Kabupaten Pekalongan. Agamanya? Islam ya. Pekerjaan? Saya sebagai jurusan kambing. Kewarganegaraan? Indonesia. Apakah saudara saksi kenal dengan saudara terdakwa? Mengenal ya. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Ya, ya. Saudara saksi atas nama Misna Eka Saputri yang mana? Saya yang mulia. Tempat tanggal lahir? Pekalongan, 23 Oktober 2004. Jenis kelamin? Perempuan. Sekarang tempat tinggal di mana? Di Seksi. Lebih tepatnya? Agamanya? Islam. Pekerjaan? Polisi. Kewarganegaraan? Indonesia. Apakah saudara saksi kenal dengan terdakwa? Tidak kenal. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia. Saudara saksi atas nama Mizan Haniful Fahmi? Saya mulia. Tempat tanggal lahir? Saya lahir tanggal 1 Februari tahun 2004. Jenis kelamin? Laki-laki. Alamat? Desa Wonobodo, Kecamatan Glado, Kabupaten Batang. Agama? Islam. Pekerjaannya apa? Polisi yang mulia. Kewarganegaraan? Indonesia. Baik. Kepada penuntut umum, saksi mana dahulu yang mau di kepada nanti kamu itu saudara saksi bisa berdua bersumpah dan ikutilah semua yang saya ucapkan. Pokoknya saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada penuntut umum, saksi mana dahulu yang mau diminta keterangan? Saksi atas nama Lia Adhana Kadani yang mulia saksi. Baik. Selain saksi Lia Adhana Kadani, silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Untuk pemeriksaan kali ini, silakan kepada penuntut umum untuk mewawancarai saksi. Dan terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Kepada saksi atas nama Lia Adhana Kadani, saudara pernah diperiksa di kepolisian? Pernah. Sudah diperiksa berapa kali? 1 kali. Lalu itu pas waktu pemeriksaannya dengan wawancara atau bagaimana? Iya, dengan wawancara. Apakah saudara dikasih kesempatan untuk membaca? Iya, tidak.
Tentang kejadian apa? Tentang kejadian pencurian kambing saya yang dilakukan oleh keluarga. Apa waktu pencurian itu pada tanggal berapa? Saya tahu itu pas Kepada saudara penuntut umum, silakan untuk memeriksa saksi pertama. Baik, terima kasih atas informasi yang mulia. Kepada saksi yang Maharani, saudara pernah diperiksa ke kepolisian? Nah, berapa kali diperiksa? 1 kali. Lalu pada waktu pemeriksaan itu apa ada wawancara atau bagaimana? dia melalui Wawancara ya. Lalu apakah saudara dikasih kesempatan untuk membaca? dia kasih Masih ada perubahan atau tetap? tetap Lalu pada saat itu apakah sudah tertanda-tangani semuanya? sudah bertanda. Lalu Anda diperiksa atas kejadian apa? Atas kejadian pencurian kambing saya oleh keluarga. Pencurian kambing. Kapan pencurian itu terjadi? Itu pada hari Rabu tanggal 19 November 2020. Lalu kapan saudara mengetahui? Saya mengetahui setelah besoknya berarti tanggal 20 November 2025. Saat itu saya dikasih tahu oleh penjaga di peternakan saya bersama Bu Vivi yang menginformasikan bahwa kambing saya itu hilang. Jadi saya dan Bu Vivi itu langsung mengecek CCTV dan saat itu sudah tidak ada. Baik. Berarti ada kejadian itu terjadi pada tanggal 19 November. Lalu Anda mengetahui di tanggal 20 besoknya ya. Lalu rumah saudara dengan peternakan sendiri apakah jauh atau dekat? Agak jauh mungkin sekitar 1 kilometer. Tadi Anda mengetahui karena ada dari pihak Vivi yang melaporkan seperti itu. Lalu selain kambing yang hilang, apakah ada barang lain yang hilang? Tidak ada hanya kambing. Apakah Anda juga sudah mengecek peternakannya? Sudah Ada kerusakan? tidak. Tidak ada kerusakan. Lalu Anda tadi mengecek lewat CCTV, betul? Ada CCTV berarti yang ditemukan. Lalu dalam CCTV tersebut yang terlihat bisa dijelaskan tentang kejadian yang terlihat dalam CCTV. Jadi di CCTV itu ada tentang tanggal 19 saat pukul 11 malam. Pukul 11 ya. Lalu 11 malam lalu dari atas seberang ada 2 orang laki-laki, 2 orang laki dewasa itu masuk ke peternakan saya. Lalu dia masuk ke pintu membuka slot kayu di peternakan, masuk lalu melihat kambing. Setelah itu mereka mengeluarkan lakban warna hitam untuk menutup kambing mungkin supaya nggak berisik dan nggak terasa tanda yang lain. Lalu menggunakan tali untuk mengikat kambing. Setelah itu dimasukkan ke dalam karung yang sudah mereka bawa. Setelah sudah dimasukkan ke dalam karung, mereka mengangkut kambing itu lalu keluar ke peternakan dan menuju mobil pick up kalau tidak salah lalu pergi meninggalkan peternakan saya. Berarti tadi pintunya itu menggunakan tidak ada kerusakan, berarti tidak ada sama sekali ya. Lalu tadi saudara menunjukkan bahwa terlihat di CCTV itu ada pelaku membawa tambang, lalu membawa isolasi dan membawa karung yang telah disiapkan untuk mencuri, seperti itu ya. Di sini yang mulia, di sini kami akan tunjukkan barang bukti. Yang mulia, jadi tadi saksi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan untuk versi sini yang membawa versi seru ada bukti foto kambing, mata kambing yang akan menjadi oleh terdakwa, lalu ada karung, tambal dan juga penyelidikan semuanya itu ya saksi ya.
tadi saudara kehilangan 4 ekor kambing dan ada barang lainnya. Lalu kira-kira dari keempat ekor kambing tersebut kiranya kisaran kerugian saudara itu berapa? Kalau kerugian yang saya alami itu sekitar 10 juta rupiah Itu dari 4 ekor kambing. Baik. Cukup ya mulia. Saya ingin bertanya kepada saudara saksi ya, apakah saudara saksi dapat memastikan bahwa 4 ekor kambing tersebut milik saudari dan apa dasar saudari dapat memastikan hal tersebut? Dan saya bisa memastikannya ya, karena kebetulan kambing yang dibeli oleh para terdakwa itu diterimanya itu ada tanda hitam kecil huruf C, karena saya bisa menandai kalau hewan-hewan yang mau dijual itu huruf C. Dan tadi melihat bukti dari penuntut umum ada catatan seperti yang saya ini. Jadi saya bisa memastikan kalau itu memang kambing saya yang ada. Apakah saudari saksi sendiri pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil kambing atau menengok peternakan Anda? Ya, saya memberikan izin kepada Bu Fitri selaku membantu saya dalam mengelola ternak. Ada yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Kepada saudari Lia Adham Farani, ketika kejadian tersebut, apakah saudari ada di rumah? Oh tidak yang mulia, saat itu saya sedang pergi ke rumah saudara menghadiri acara keluarga. Nah, setelah menghadiri acara tersebut, apakah saudari Lia datang kembali ke rumah atau menginap di rumah saudara? Oh tidak yang mulia, saya tetap di rumah saudara saya. Kalau misalnya saya pulang itu subuh. Nah, berarti di dalam peternakan itu sendiri terdapat penjaganya atau kebetulan pada hari kejadian itu penjaganya sedang libur? Oh, sedang libur ya, Pak, sedang libur. Cukup ya, Bu. Kalau kita menunggu, cukup ya, Bu. Karena hal ini semua sudah terjadi, manusia itu kan tidak luput ya dari yang namanya kesalahan. Apakah saudari korban, saksi korban memaafkan saudara terdakwa? Maafkan ya. Kepada saudara terdakwa, apakah keberatan dengan kesaksian saksi satu? Kepada saudari saksi, terima kasih atas kesaksiannya dan terima kasih atas waktunya. Kalau ada kepentingan lain boleh pulang, kalau tidak bisa menonton sidang sampai selesai. Terima kasih. Untuk pada umum untuk saksi berikutnya, silakan. Baik kepada saksi, silakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada untuk pemeriksaan kali ini silakan kepada penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Untuk saudara saksi dari pihak kepolisian ya. Nah, Ini yang paling senior yang mana? saya Baik. Jadi tadi untuk yang menjawab silakan saksi atas nama Mizan. Lalu yang melengkapi silakan bisa dijawab. Untuk saksi yang pertama, saksi atas nama Mizan lalu saksi atas nama Mati. Di sini saudara apakah pernah diperiksa ke kepolisian? pernah Berapa kali diperiksa? satu kali. Satu kali. Pada saat pemeriksaan itu apakah dengan teknik wawancara atau bagaimana? Ya, wawancara. Ketik ya berarti ya. Ya, Apakah saudara dikasih kesempatan untuk membaca setelah jadi? ya kami Oke. Lalu apakah ada perubahan atau masih tetap? Masih tetap. Apakah semuanya juga sudah tertanda-tangani? sudah. Baik. Berdua kalian berdua ini adalah yang melakukan penangkapan itu atas kejadian apa itu? Pencurian kambing. Pencurian kambing. Lalu berarti Anda melakukan itu atas dasar adanya kejadian pencurian kambing. Kapan dilakukan penangkapan? Kami dari polisi menangkap pelaku tadi tanggal 9 Desember tahun 2020. Ditangkap pada tanggal 9 Desember tahun 2022. Lalu kenapa melakukan pencurian apa saja? Kami laporan dari media pada tanggal 26 November. Lalu laporan dari ditangkap pada 9. Lalu kira-kira jumlahnya saudara ini menangkap para terdakwa?
di kosan yang bernama kos Vilda di tempatnya di Keraton Lor, Kota Pekalongan. Kota Pekalongan berarti ada petugas di Kota Pekalongan. Terus Siap. tempatnya di mana? Polres Kota Pekalongan. Tapi kedua terdakwa itu asalnya dari Kota Pekalongan. Betul? Nah, Betul. Yang Anda tangkap itu adalah kedua terdakwa yang di sebelah sana. benar sekali. Baik, tidak salah ya. Lalu pada saat penangkapan itu apakah ada perlawanan? Sempat terjadi perlawanan, sempat terjadi kejar saling mengejar, namun akhirnya ya, kami bisa menangkap dua pelaku. Tapi apakah kedua pelaku itu mengaku atau tidak? Mengaku. Mengaku bahwa mereka telah mencuri kambing sebanyak 4 ekor. Gitu. Lalu Anda melakukan penangkapan itu atas dasar laporan dari Budia sebagai korban. Tapi Budia melaporkan itu apakah membawa barang bukti atau bagaimana? Membawa barang bukti berupa apa saja? Rekaman CCTV. Betul, rekaman CCTV ini yang dibawa Budia adalah telepon flash di sini ya. Ya benar. Betul. Lalu yang berarti Anda telah melihat rekaman CCTV yang ada di flash di sini. Kira-kira yang Anda lihat tentang kejadian yang ada di CCTV itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Yang kami lihat itu kedua pelaku itu memasuki ternak kambing, lalu menangkap kambing dan mengikat leher kakinya dan menutup mulut kambing, lalu dimasukkan ke dalam bodi, kemudian diangkut ke dalam mobil pickup. Berarti yang Anda lihat di sana tadi ada CCTV, rekaman CCTV yang mulia di sini, lalu ada karung yang sedang menggunakan untuk mencuri, ada tambang lakban dan juga ada kambing. Lalu yang di situ waktu Anda melihat CCTV yang Anda lihat ada 2 orang, dan apakah Anda masih mengingat kira-kira pakaian yang mereka gunakan atau apa? Pakaian yang kedua pelaku gunakan itu berupa celana jeans hitam, lalu baju hitam, kemudian Apakah benar yang seperti ini? oh iya benar itu benar. Lalu di sini yang lihat kedua saksi ini membawa barang bukti berupa 2 handphone. Kira-kira tanggapan Anda dalam perkara ini apa? Kami menyita handphone karena kami ingin Di dalam handphone tersebut itu ada bukti ketangkapan dari kedua terdakwa jika ingin melakukan pencurian kambing tersebut. Bukti percakapan. Ya, tadi di sini ada bukti percakapan melalui WhatsApp. WhatsApp. Di sini dia bisa kami tunjukkan. Ada saksi. Lalu tadi Anda telah menjelaskan bahwa kedua terdakwa itu melakukan pencurian dengan cara masukkan ke dalam karung pakai papan tersebut. Lalu sekarang sebenarnya kambing itu ditemukan di mana pas waktu Anda melakukan penangkapan? Kami menemukan kambing itu berada di belakang kos yang kedua pelaku tempati. Berarti pakai papan tersebut pelaku pada saat Anda menangkap. Nah, Lalu sekarang pakai papan tersebut ada di mana? kami serahkan kembali pada pemiliknya dan kami belum bisa merawat kambing ini. Jadi kami kembalikan kepada pemilik. Cukup ya, Pak, ya. Saya ingin bertanya kepada saudara saksi, bagaimana kalau terdakwa memasukkan kambing ke dalam karung? Apakah dalam satu karung itu terdapat beberapa kambing atau satu karung itu satu kambing? Satu karung itu satu kambing yang mulia. Jadi ada 4 karung ya? Nah, Baik, karena dirasa cukup, terima kasih kepada saudara saksi atas waktunya dan atas keterangannya. Apabila tidak ada kepentingan, bisa menonton sidang sampai selesai.
selesai, kalau ada keinginan bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Di sini yang mulia, saksi kami, saksi korban, tadi kan saya mengatakan bahwa kami hadirkan tanpa saksi ya, tapi yang hadir juga saksi. Ini nih bagi yang mulia apa boleh diperiksa? Boleh, silakan masuk. Sebelum saya periksa kesaksiannya, saya periksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara atas nama siapa? Tempat tanggal lahir di mana? Pekalongan 2 Februari 1986. Jenis kelaminnya? Perempuan. Sekarang beralamat di mana? Dari Tanggol, Lebih tepatnya di Kecamatan Lojo, Kabupaten Bogor. Agamanya Islam, pekerjaannya guru peternakan, di tempat saudara Durian, keluarga negaraan. Indonesia. Baik. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak ya? Baik. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudara bersedia untuk bersumpah? Bersedia. Saudara saksi secara mengambil posisi sumpah dan ikutilah apa yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara penuntut, silakan untuk saksi. Baik, terima kasih atas kesabaran yang mulia. Kepada saudara saksi atas nama kepribadiannya, saudara apakah sudah pernah diperiksa di kepolisian? Sudah. Diperiksa berapa kali? Satu kali. Pemeriksaannya bagaimana? Dengan wawancara atau bagaimana? Iya, dengan wawancara. Berarti ada titik ya. Lalu setelah selesai, apakah saudara diberi kesempatan untuk membaca? Ada perubahan atau masih tetap? Masih tetap. Lalu apakah semuanya sudah tertanda-tangani? Sudah. Lalu apakah saudara mengetahui kehadiran saudara di sini memberikan keterangan tentang kejadian apa? Tentang pencurian kambing milik Ini pencurian kami dari dia. Lalu apa hubungan antara saudara dengan dia? saya bekerja di peternakan kambing punya bumi. Berarti ada bekerja di peternakan dia. Lalu saudara apakah mengetahui kapan pencurian yang terjadi di peternakan dia? Itu kejadiannya itu pada tanggal 19 November 2025 sekitar jam 11 malam sampai jam 12 malam. Itu jadi ada 2 orang laki-laki dewasa yang masuk ke peternakan kambingnya punya dia, lalu membuka kandang kambing tersebut. Lalu kambingnya itu mulutnya itu dipakai lakban, lalu kakinya itu ditali pakai tali tambal, lalu dimasukkan ke karung dan dibawa ke mobil pick up. Ada melihat kejadian tersebut di mana berarti? Di CCTV. Tapi kejadian itu kan terjadi pada tanggal 19 November. Anda baru mengetahui pada tanggal berapa? Saya mengetahuinya itu pada 20 November 2025 saat saya mau memberikan makan dan membersihkan peternakan ini. Jadi besoknya ya dia pagi. Ya, tapi pas waktu kejadian apakah ada berada di peternakan? Tidak, waktu itu saya itu di rumah singgah saya, jadi tidak tahu. Tapi rumah saudara dengan peternakan ini apakah dekat atau jauh? Cukup dekat. Tapi pada waktu kejadian saudara tidak ada di peternakan. Iya. Dan baru mengetahui di pagi harinya pada saat memberikan makan. Iya. Betul. Lalu apakah pas paginya pas waktu dicek, pas waktu mau ada tahu ada yang bilang itu apakah semuanya sudah dicek? Dia sudah dicek dan tidak ada yang rusak. Tidak ada yang rusak Cuma sama sekali. ya kambingnya yang hilang. Ada melihat mengecek bersama kuliah lewat CCTV. Iya. Lalu setelah itu tadi sudah dijelaskan semuanya ya kalau di dalam CCTV apakah di sini yang melihat karung yang para pelaku gunakan pada waktu pencurian yang anda lihat di CCTV apakah benar ini? Iya. Lalu tadi menggunakan tambang dan juga lakban. Betul? Sesuai
sudah cukup. Terima kasih atas kesaksiannya dan atas waktunya. Apabila ada waktu bisa menonton sidang sampai akhir. Kalau ada kepentingan di rumah bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Kepada penuntut umum, apakah ada barang bukti yang mau diajukan lagi untuk saksi dan semua yang mulia untuk barang bukti keterangan terdakwa? Selanjutnya ada keterangan terdakwa dimohon untuk menghadirkan. Saya mau minta keterangan dari terdakwa. Apakah saudara pernah diperiksa di kepolisian? Berapa kali saudara diperiksa di kepolisian? Teknik pemeriksaannya itu dengan cara wawancara, betul? Itu diketik atau tidak? Apakah saudara dikasih kesempatan untuk membaca? Ada perubahan atau tidak di situ? Di situ sudah ditandatangani atau belum? Baik, yang mulia, para terdakwa ditangkap di mana? Ini tertangkap di sekitar Kuda, tepatnya di Desa Kraton. Nah, setelah ditangkap, kalian ditahan di mana? Lalu kita nanti dengan Dua-duanya. Nah, terkait pembuktian, berarti kalian tidak akan mengajukan saksi seperti itu. Oke, cukup yang mulia. Jadi kronologi dari terdakwa itu bagaimana dari awal mulai pencurian sampai penangkapan itu? Izin kita kemudian pendapatnya pada tanggal 19 November itu saya pada beberapa kali untuk mengambil adik saya di peternakan. Lalu kami setelah berkomunikasi lewat WhatsApp, kami ketemu dan saya tawaran kami membawa WhatsApp. Lalu setelah itu kami langsung menuju ke peternakan itu pukul 11 malam, kurang lebih 11 malam. Setelah sampai tujuan, kami memanggilkan WA tersebut itu di jalan, lalu kami berjalan menuju ke peternakan tersebut. Nah setelah itu kami juga membawa tali tambang, kemudian kami boni serta lakban. Nah yang selanjutnya bahan tersebut itu untuk mengambil lahan tersebut. Dengan cara yang pertama itu kami tidak dari dahulu, terus kami lakban bodinya, kemudian kami ikat kakinya ke belakangnya, terus kami juga langsung memasukkan ke karet bodi tersebut. Lalu setelah itu kami masukkan ke dalam mobil yang terbawa dari sekolah. Nah setelah itu kami buru-buru kabur ke desa Kraton, tepatnya di Pekalongan Kota. Nah saat itu kami itu merencanakan penjualan kambing tersebut, tetapi penjualnya itu masih Surakarta ya. Nah pada waktu itu kami berencana lagi untuk menginap di sana terlebih dahulu, tepatnya di kos mobilitas selanjutnya ya. Setelah itu kos kambingnya itu kami taruh di belakang kos. Terus pada tanggal 9 Desember itu ada polisi yang datang, terus kami lari. Namun polisi tersebut itu menangkap kami dan kami akhirnya tertangkap dan belum menjual kambing tersebut. Ya, seperti itu. Sampai saat ini saudara masih ditahan ya? Betul yang Pada saudara penuntut
belum siap dengan tuntutannya, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Terdakwa bisa kembali ke tahanan dan dimohon untuk jaga kesehatan ya. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 16 pidana biasa garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama terdakwa satu Istiqomah Nugroho yang memiliki sampai dan terdakwa dua Ahmad Faris Nafalus Kali pada hari Senin 26 Januari 2026 telah selesai. Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 6 garis miring pidana biasa garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama terdakwa satu Istiqomah Nugroho yang milih bin Safik dan terdakwa dua Ahmad Faris Nafalus Kali pada hari ini Senin 2 Februari 2026 akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan kelas 1B dalam perkara pidana nomor 6 garis miring pidana biasa garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama terdakwa satu Istiqomah Nugroho yang bin Safik dan terdakwa dua Ahmad Faris Nafalus Kali pada hari ini Senin 19 Januari 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, saya ingatkan kepada saudara terdakwa agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap hal yang saudara dengar dan lihat selama persidangan berlangsung. Berdasarkan jadwal sidang, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum serta pembelaan atau pledoi dari terdakwa. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk membacakan tuntutannya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya membacakan surat tuntutan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDN strip 9 garing 1137 garing PO-2 garing 1 garing 2026. Izin yang mulia, di sini kami langsung pada kesimpulan. Kami berkesimpulan bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas seluruh unsur dakwaan melanggar pasal 477 ayat 1 huruf C dan huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang perkara pidana dan telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan dakwaan telah terbukti bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 477 ayat 1 huruf C dan huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tahun pidana dan dengan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang mengaku sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka kami penuntut umum pada kejaksaan negeri Kabupaten Pekalongan dalam perkara ini berkesimpulan para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Tuntutan pidana, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri para terdakwa, telah kami penuntut umum dalam perkara ini mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap diri para terdakwa, yaitu yang pertama yang memberatkan perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa merugikan korban, lalu yang meringankan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Tiga, terdakwa dua Ahmad Faris Nafalus belum pernah dipidana. Berdasarkan uraian-uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu, menyatakan para terdakwa Istiqomah Nugroho yang dan Ahmad Faris Nafalus dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
dikembalikan kepada saksi Nia Adha Maharani. 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp45.000. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 2 Februari 2026. Penuntut umum atas nama Ida Prasedatul Barokah SH ditandatangani. Baik, saudara terdakwa, setelah mendengarkan tuntutan dari penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Terdakwa akan mengajukan secara tulis atau lisan? Lisan yang mulia. Hari ini atau mau ditunda dulu? Hari ini ya. Baik, silakan. Kemudian di sini menyampaikan pembelaan kepada pemerintah. Saya mengaku bahwa saya telah melakukan perbuatan yang salah dan saya menyesali perbuatan tersebut yang mulia. Saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan akan berusaha saya dan semoga yang mulia bisa mempertimbangkan hubungan dari saya karena saya masih memiliki keluarga yang harus saya nafkahi. Semoga saya maaf yang mulia, saya meminta yang mulia supaya meringankan hukuman dari saya. Terima kasih. Untuk saudara terdakwa dulu. Silakan. Isu yang mulia, isu menyampaikan pembelaan secara lisan bahwa saya mengakui perbuatan saya adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan saya juga merugikan orang saya juga merasakan masyarakat. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan saya meminta kepada masyarakat untuk merencanakan kehidupan saya karena saya baru pertama kali melakukan tindak pidana dan juga saya juga adalah tulang punggung keluarga. Sekian terima kasih. Pada saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara atas permohonan dari terdakwa? Kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara tetap pada permohonan saudara? Tetapi ya. Baik. Baik, untuk putusan kita tunda seminggu ke depan pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 karena dari majelis hakim perlu waktu untuk bermusyawarah. Terdakwa silakan kembali ke tahanan dan jaga kesehatan. Dengan demikian sidang pada hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 6/2023/2026 Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama terdakwa 1 Istiqomah Nugroho yang memimpin Safik dan terdakwa 2 Ahmad Faris Novel Miskin Tali pada hari ini Senin 2 Februari 2026 telah selesai. Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 6/2023/2026 Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama terdakwa 1 Istiqomah Nugroho yang memimpin Safik dan terdakwa 2 Ahmad Faris Novel Miskin Tali pada hari ini Senin 9 Februari 2026 akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan nomor perkara 6/2023/2026 Pengadilan Negeri Pekalongan atas nama terdakwa 1 Istiqomah Nugroho yang memimpin Safik dan terdakwa 2 Ahmad Faris Novel Miskin Tali pada hari ini Senin 9 Februari 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Menimbang bahwa para
selengkapnya telah termuat dalam putusan bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ria Muhammad Rahmi mengalami kerugian sebesar sekitar 10 juta rupiah. Perbuatan para terdakwa sebagai diatur dengan ancaman pidana dalam pasal 477 ayat 1 huruf C dan huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, selengkapnya telah termuat dalam putusan. Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Terdakwa 1 Istiqomah Nugroho yang Widi, selengkapnya telah termuat dalam putusan. Terdakwa 2 Ahmad Faris Naufal Rizky, selengkapnya telah termuat dalam putusan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, selengkapnya telah termuat dalam putusan. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, selengkapnya telah termuat dalam putusan. Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 477 ayat 1 huruf C dan huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Mengambil barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 3. Secara bersama-sama dan bersekutu. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Setiap orang. Menimbang bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku sebagai sarana pencegah error impersonal. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang menurut ketentuan pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perseorangan, termasuk korporasi, yang mana sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa di dalam persidangan terdakwa 1 Istiqomah Nugroho yang Widi dan terdakwa 2 Ahmad Faris Naufal Rizky telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercatat dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menetapkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah para terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur lainnya dalam ketentuan hukum pidana yang termuat pada dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa jika para terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur dalam ketentuan hukum pidana seperti yang telah didakwakan penuntut umum dan membuktikan para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi. 2. Mengambil barang berupa hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil suatu barang berupa hewan yang merupakan kepunyaan orang lain atau merupakan untuk orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, ke tempat lain yang mengakibatkan hewan berada dalam penguasaan pelaku tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya. Menimbang bahwa perbuatan mengambil dianggap sebagai salah satu apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari para terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada. Menimbang bahwa pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan yang dikatakan ternak adalah hewan peliharaan yang diperuntukkan sebagai sumber pangan dan sumber makanan
secara bersama-sama dan bersekutu menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peran dalam melakukan tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan fisik. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa 1 dan terdakwa 2 pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 sekiranya pukul 11 sampai 12 malam waktu bagian Indonesia Barat secara bersama-sama telah mengambil kambing ikan dan kambing milik saksi Abraham Haren yang terletak di peradangan Desa Rawalaku, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa pengambilan 4 ekor kambing milik saksi Abraham Haren dilakukan para terdakwa dengan peran masing-masing sebagai berikut. Terdakwa 1 berperan mengajak terdakwa 2 mengeluarkan dan memasukkan kambing ke dalam karung benih. 2. Terdakwa 2 berperan mengemudikan kendaraan pick up nomor polisi G7562 ABB, membeli karung boni serta bersama-sama mengangkatkan dan memindahkan kambing ke kendaraan. 3. Para terdakwa secara bersama-sama membawa kambing pergi ke Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, tepatnya di Desa Kelatongo, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dan menjual kambing tersebut dengan harga Rp3.200.000. Menimbang bahwa para terdakwa baik terdakwa 1 maupun terdakwa 2 masing-masing memiliki peran dalam rangkaian tindakan
diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2026 oleh kami, Ika Kurniadi SHMH sebagai Hakim Ketua, Inik SHMH dan Syaila Rosiko SHMKM masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Febriani SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Ida Fasadatul Barakah selaku penuntut umum dan para terdakwa. Hakim Ketua atas nama Ika Kurniadi SHMH ditandatangani. Hakim-hakim anggota Inik SHMH ditandatangani. Syaila Rosiko SHMKM ditandatangani. Panitera Pengganti Vivi Febriani SH ditandatangani. Seperti yang saya ucapkan di awal, ada hak saudara. Yang pertama itu menerima putusan. Yang kedua itu bisa, kalau tidak menerima putusan, bisa melakukan banding. Dan yang ketiga itu ada dapat pikir-pikir selama 7 hari. Pikir-pikir itu jika terdakwa tidak menerima putusan maupun tidak banding, bisa dipikir selama 7 hari. 7 hari dihitung mulai sejak besok ya. Baik. Karena satu putusan, bagaimana tanggapan terdakwa? Mau pikir-pikir, menerima atau mau banding? Baik, karena putusan menyatakan telah berkekuatan hukum tetap apabila sudah mencapai waktu lebih dari 7 hari, maka dari itu saya berikan waktu untuk para pihak pikir-pikir terlebih dahulu untuk menentukan sikap apakah bisa dipahami. Demikianlah persidangan hari ini. Dengan ini sidang saya nyatakan tutup. Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 6/3/2026 Pengadilan Negeri Pekalongan